Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian Point News. Ini relawan sebelah maunya apa ya? Kemarin ada gengnya yang kena reshuffle marah-marah ke Prabowo bahkan murka ya. Sekarang ada perombakan menteri paduanya lah ya. Malah Sri Kandi relawan Jokowi ini ngemis-ngemis minta jatah menteri. Otaknya di mana coba? Rasa malunya di mana? Konsisten dong, yang sekalipun nangis-nangis Prabowo ya ogah lah ya milih mereka ini di antara mereka ini untuk sebagai menteri. Tentu Prabowo melihat kapabilitasnya. Kalau termul-termul dan segala gengnya kayak gini ya, mending gak usah lah. Para Sri Kandi seluruh Jokowi meminta dan memohon kepada Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan para relawan Jokowi untuk masuk dalam kabinet reshuffle merah putih karena perjuangan dari relawan seluruh Jokowi itu sangat banyak ya, memperjuangkan untuk pilpresnya. Saya mohon untuk pertimbangan salah satunya adalah Ketum Sedulur Jokowi Bapak Profesor Paiman Raharjo yang bagi kami adalah beliau sangat amanah yang pernah menjadi Wamendes. Terima kasih. Kita solid mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ini malah maunya menghancurkan program yang sudah direncanakan ya kan? Bahkan sejumlah figur yang mengatasnamakan diri sebagai Sri Kandi relawan Jokowi dilaporkan telah mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto agar memberikan jatah kursi menteri kepada mereka dalam kabinet 2024 sampai 2029. Bahkan permintaan ini menuai respon beragam, terutama dari kalangan pengamat politik dan sebagian relawan Jokowi lainnya yang justru menilai bahwa langkah tersebut sebagai bentuk transaksionalisme politik yang merusak semangat demokrasi. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa 17 September, perwakilan kelompok mengatasnamakan bahwa Sri Kandi Jokowi ini bahwa kontribusi mereka ini dalam menjaga stabilitas pemerintahan Jokowi layak dibalas dengan posisi strategis di kabinet Prabowo. Katanya begini ya, kami para perempuan relawan sudah bekerja keras di akar rumput, menjaga nama baik Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatannya. Sekarang, kami hanya meminta agar peran kami ini tidak diabaikan dalam pemerintahan baru, ujarnya. Ini bukan soal gender atau loyalis ya, tapi soal etika politik. Kabinet seharusnya dibentuk berdasarkan kompetensi dan visi, bukan balas budi ataupun dukungan politik. Nah, jika semua relawan minta jatah, maka pemerintahan akan menjadi bancakan. Sementara itu, sejumlah relawan Jokowi dari kelompok yang lebih independen seperti Seknas Jokowi ataupun Projo Muda secara tegas menolak pendekatan transaksional ini. Mereka ini menyebut bahwa tindakan Sri Kandi relawan ini justru merusak citra relawan Jokowi yang juga memunculkan pertanyaan publik. Apakah permintaan mereka ini mencerminkan suara rakyat atau ya sekedar manuver dari elit relawan yang mulai kehilangan panggung setelah Jokowi tak lagi bisa menjabat? Bahkan beberapa tokoh masyarakat menyuarakan kekhawatiran bahwa praktik seperti ini bisa menjadi pembuka jalan bagi kembalinya politik patronase yang dulu dikritik keras oleh Jokowi sendiri di awal pemerintahannya. Langkah Prabowo Subianto dalam menanggapi tekanan ini ya dipandang sebagai ujian awal dalam pembentukan kabinetnya. Apakah ia akan tunduk pada desakan kelompok relawan loyalis Jokowi atau tetap konsisten nih pada janji kampanyenya membentuk kabinet kerja tuntas yang diisi oleh para profesional teknokrat yang orang-orang berintegritasnya tinggi. Bahkan beberapa sumber internal menyebutkan bahwa kubu Gibran Rakabuming Raka ini wakil presiden terpilih kita juga tidak sepenuhnya nih sejalan dengan manuver para relawan perempuan tersebut. Dalam rapat terbatas tim transisi, Gibran tersebut menegaskan bahwa pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih dan tidak boleh nih dikotori oleh kelompok ataupun kepentingan politik tertentu. Menanggapi kritik yang berkembang, Sri Kandi relawan Jokowi ini mencoba meluruskan pernyataan mereka. Dalam rilis terbaru yang dibagikan kepada media, mereka ini menyebut bahwa permintaan jatah menteri bukan berarti mengintervensi hak prerogatif presiden, melainkan hanya ingin memastikan adanya representasi perempuan dan relawan dalam pengambilan kebijakan nasional. Namun, klarifikasi tersebut dinilai tak cukup. Kritik tetap mengalir bahkan dari sesama aktivis perempuan. Namun, ia alih-alih memberi respon langsung terhadap tekanan yang dilayangkan oleh Sri Kandi relawan Jokowi, kubu Prabowo justru menunjukkan sikap dingin. Beberapa sumber dari lingkaran dalam tim transisi menyebutkan bahwa Prabowo ini
tidak terlalu memberi bobot terhadap permintaan yang datang dari kelompok yang tidak memiliki posisi struktural dalam koalisi. Pak Prabowo tahu mana yang serius membangun bangsa dan mana yang hanya ingin cari posisi. Beliau tidak akan tunduk pada tekanan politik semacam itu. Bahkan dalam pertemuan terbatas dengan pimpinan partai koalisi, Prabowo ini disebut secara tegas menyatakan bahwa kabinet yang akan dibentuk tidak akan diwarnai oleh kompromi yang merusak arah pembangunan nasional. Nah, sikap ini ya mempertegas komitmen Prabowo untuk menjaga integritas dan efektivitas pemerintahannya. Ia lebih memilih mengakomodasi tokoh-tokoh yang terbukti memiliki kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak bersih daripada memuaskan kelompok yang hanya mengandalkan kedekatan politik. Sikap Prabowo ini juga dianggap sebagai pesan tersirat bahwa loyalitas tidak serta-merta menjamin seseorang layak masuk kabinet. Dalam beberapa pernyataan publik sebelumnya bahkan Prabowo ini telah menegaskan bahwa ia ini tidak ingin kabinetnya ini gemuk tapi lemah, melainkan solid, efisien, dan fokus bekerja. Di kalangan pengamat politik, langkah Prabowo dinilai sebagai sinyal positif yang menunjukkan bahwa ia tidak terjebak dalam jebakan politik balas jasa. Jika konsisten, hal ini bisa menjadi titik balik dalam praktik pembentukan kabinet di Indonesia. Jokowi yang sebelumnya ikut menyokong Prabowo Gibran mulai muncul tanda-tanda kekecewaan. Salah satu anggota Serikandi relawan Jokowi ini mengunggah pernyataan bernada kecewa di media sosial. Nah, pernyataan itu pun menuai komentar tajam dari netizen dan aktivis sipil yang menilai bahwa relawan ini semestinya bekerja untuk mendapatkan imbalan jabatan. Maksudnya relawan ini tidak semestinya bekerja hanya untuk mendapat jabatan. Meski tekanan politik masih berlangsung di balik layar, Prabowo tampaknya tetap melangkah dengan tenang, tak tergoda oleh manuver kelompok relawan. Ia memberi isyarat kuat bahwa kabinet kali ini bukan tempat untuk pelipur lara politik, melainkan ruang kerja bagi mereka yang benar-benar mampu mengelola negara. Publik kini menanti apakah sikap dingin Prabowo terhadap tuntutan melawan ini akan bertahan atau justru akan berubah menjelang pengumuman resmi kabinet. Satu hal yang jelas, jalan menuju pemerintah bersih dan efektif dimulai dari beberapa keberanian yang menolak tekanan yang tak berdasar. Bahkan desakan kelompok-kelompok Serikandi relawan Jokowi untuk mendapatkan jatah kursi menteri bukan hanya dianggap titik etis, tetapi juga dinilai oleh sebagian kalangan sebagai bentuk ketidakpunyaan malu dalam berpolitik. Bahkan kritik tajam pun datang dari berbagai arah, mulai dari masyarakat, aktivis, hingga warganet yang mempertanyakan integritas dan moralitas kelompok tersebut.